wani-wani ini menungsa ngadili menungsa. Senajan sing ngadili saja itu mesti perlu diadili dan kelak pasti akan diadili. Ya mohon maaf, semua itu ada akibatnya, Mas. Kalau ibaratnya hukum itu ada pesanan ini dihukum sekian, kok mau menerima, yaitu resikonya bagi yang mau menerima, begitu loh. Bagi yang cara kasare wani piro gitu, itu pasti ada dampak dan resikonya. Dan niscaya nantinya dia akan tersadar, walaupun tatkala menjelang sakaratul maut begitu, akan tersadar. Lah apakah kita akan tersadar menunggu sakaratul maut? Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Kita sering mendengar di masyarakat bahwa setiap orang itu mendambakan keadilan begitu, sehingga tatkala ada orang-orang yang mengalami permasalahan yang biasanya keterkaitannya dengan hukum, itu kan lalu ada gembar-gembor kalimat menginginkan keadilan begitu. Menyikapi itu terkait hukum batin ini, Mbah, hukum batin tentang keadilan yang seperti itu, menurut panjenengan wedarannya seperti apa, sedalam apa ini, Mbah? Monggo. Wilayah yang jati nukoni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uruk salamu. Niku arahe pitakone niku kan kegemian menungsake sing didambakan keadilan gitu loh. Artinya, tapi sampai sekarang keadilan yang termaksud seperti apa? Tanda tanya kan, masih kabur. Adil kuwi apa gitu loh. Nah, kalau saya mencoba mendefinisikan adil itu ya keseimbangan. Nek ora seimbang ya keputusan yang tidak seimbang, perilaku yang tidak seimbang. Nah, itu ya termasuk semua itu melawan keadilan. Nah, kalau sudah bentuk melawan keadilan sama juga melawan kepada hukum. Hukum ini kan ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kan seperti itu. Hukum tidak tertulis itu perikatan alamiah secara umum, jare gitu loh, jare ini katanya. Kalau hukum yang pancet, yang tidak berubah-ubah, ya saya akan mengatakan cukuplah hatimu sebagai penimbang dalam perilakumu. Sebagai penimbang kalau dalam pengadilan itu kan gambarnya timbangan ya. Timbanging rasa, ini yang pokok, timbanging rasa sebenarnya, sesungguhnya gitu loh. Artinya saya cenderung akan berkata bahwasanya hukum ini apabila tidak melalui proses evolusi hati, ya evolusi hati loh artinya, ya hukum tanpa perasaan begitulah, tanpa timbanging rasa, niscaya selama-lamanya tidak pernah akan ada sebuah keadilan. Sekali lagi ya, hukum yang tidak melewati evolusi hati. Nah ini hukum kan, hukum kita negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini kan semua hukum kelihatannya masih mengadopsi dari peninggalan penjelajah. Nah, kalau penjajah kan kasar lah ya, penjelajah di wilayah Nusantara ini, di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia inilah yang paling lama menjelajah di sini adalah Belanda kan. Otomatis peninggalan hukum Belanda. Lah kita punya dasar itu tidak tersistem. Artinya perubahan daripada sistem ini tidak serta-merta tapi tetap masih memberlakukan hukum peninggalan kolonial. Artinya sistem Pancasila ini kan masih harus dikembangkan. Hukum ketuhanannya seperti apa, hukum kemanusiaannya seperti apa, hukum kesatuannya seperti apa, hukum musyawarahnya seperti apa, hukum keadilan atau keseimbangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti apa, ini rasanya nggak ada itu. Makanya mungkin nanti saya akan bikin topik Pancasila saatnya menggugat begitu loh. Lah ini pokok artinya menurut pendapat saya gitulah, pendapat saya. Ya, saya akan mengatakan jika ini tidak ada evolusi hati,
hukum yang bersumber kepada evolusi hati dan nurani sesuai landasan Pancasila ini, artinya Pancasila tidak terjabarkan seluas-luasnya di bumi Indonesia, niscaya selamanya Indonesia tidak akan menemukan keadilan yang termaksud menyeluruhi rakyat dan pejabatnya. Sekali lagi, menyeluruhi rakyat dan pejabatnya. Keadilan yang dimaksud seperti apa begitu maksudnya? Saya cenderung mengatakan secara hati dan nurani dan nalar kita, ya, hati nurani, nalar, naluri kita berpikir, ya, berpikir lalu bernalar, wani-wani ini menungsa ngadili menungsa. Nah, ini pokok maksudnya. Saya mohon maaf semaaf-maafnya terhadap para penegak hukum, ya, baik kepolisian, ya, kalau itu jaksa, baik hakim, ya. Saya mengatakan secara hati nurani, secara kadar iman kita masing-masing, adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa ini yang akan menghakimi. Namun bukan berarti tidak boleh gitu loh. Wani-wani ini menungsa ngadili menungsa, ya. Ini sekali lagi diperhatikan. Wani-wani ini menungsa ngadili menungsa. Sedeng sing diadili, baik perlu diadili dan pasti akan diadili begitu. Bisa paham ya? Wani-wani ini menungsa ngadili menungsa. Senajan sing ngadili saja itu mesti perlu diadili dan kelak pasti akan diadili. Artinya bila kita menengok secara nalar dan hati, ya, itu tentunya kita tidak akan sembarangan dalam mengambil sikap menentukan vonis ya. Tentunya akan sangat pakai hati dalam menentukan hukumannya atau vonisnya gitu. Saya cenderung mengatakan artinya segala sesuatu harus pakai hati. Ya, segala sesuatu harus pakai hati. Contoh tugas penangkapanlah dengan yang sebaik-baiknya, ya. Lalu tugas penyidikan, sidiklah dengan sebaik-baiknya. Kan di situ ada beberapa orang yang mengatakan, oh, kalau di sini ya nanti akan beginilah. Artinya kita mesti memberi teladan dengan tindakan yang pakai hati, dan niscaya dengan kiblat itu kan cara anunya kalau dalam Kristen ya, itu hukum kasih gitu loh. Hukum kasih dikedepankan, ya, taruhlah belas kasih ing sepapadaning titah lan tumuwuh dikedepankan, niscaya hukum itu akan berkiblat kepada nurani. Dan bahkan dalam tempo dulu saya meyakini kalau kaum Brahmana, apabila di sebuah desa ada maling satu saja, satu desa apabila tidak bisa meluruskan perilakunya orang yang mencuri itu, niscaya akan merasakan ditanggung dosanya semua. Lalu bagaimana dengan para penegak hukum ini? Sekali lagi bukan berarti tidak boleh. Namun cara saya pribadi itu ada bahasa kunci. Bahasa kunci yang kurang lebihnya niat disaksikan alam raya dan Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak akan niat mengadili seseorang, keadilan adalah di tanganmu, namun saya melaksanakan tugas atas nama negara. Dan saya akan mengadili sesuai dengan hati nurani yang tidak merugikan si A dan tidak merugikan si B. Sebab semua itu adalah akan berdampak. Artinya saya pernah mengatakan bahwasanya tindakan ucapan seseorang bagi yang telah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, niscaya tidak akan sembarangan gitu. Sekali lagi saya mengatakan, bagi yang telah meyakini adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, itu hukum sebab dan akibatnya, hukum akibat gitu saja lah. Saya nggak berhak mengatakan akhirat menurut saya, namun hukum akibat dari tindakan ucapan dan tindakan ini niscaya akan ada akibatnya. Artinya itu bisa, ya mohon maaf, sekarang kalau ibaratnya penegak hukum yang kasar-kasar banget dengan masyarakat akibatnya seperti apa, lalu penegak hukum yang kurang seimbang dalam menentukan vonisnya itu seperti apa, itu bisa dilihat sebelum hari kematiannya, seperti itu loh. Ini akibat yang nyata. Kan ada itu yang namanya, ada dua hal yang akan ditunjukkan kepada sesama bahwasanya perilaku yang akan hukumannya di dunia dan di akhirat, terutama itu adalah satu, anak yang durhaka. Lah, apakah kalau tindakan dan ucapan kita itu kita tidak durhaka terhadap alam, bukan hanya sekedar kepada ibu bapak, tapi terhadap alam. Artinya manakala kita kurang mempertimbangkan nurani, niscaya kita kategori yang durhaka. Yang kedua kalinya dolim. Lah, ini kedua-duanya ini adalah
berkaitan erat antara durhaka dan dolim, manakala mengambil sikap dan tindakan dalam mengadili sesama tidak seimbang dengan hati nurani. Nah ini pokok artinya saya meyakinilah kelak akan ada sebuah hal yang perubahan sistem yang mungkin signifikan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini merupakan harapan saya dan mungkin juga harapan kita semua ya, yang nantinya akan lebih menseimbangkan hukum-hukum yang ada dalam mengambil vonis, ibaratnya vonis apa ya, ketuk palu itu vonis ya, yang dirasakan oleh masyarakat akan yang memvonis juga rela, legowo, yang divonis juga rela dan legowo. Ini pokok artinya ini sebuah hal yang patut kita gali, patut kita amati dan patut kita evolusi ya. Artinya mengadakan langkah-langkah yang menuju ke arah situ. Yang memvonis juga rela, yang divonis juga rela. Ini kan susah. Artinya rata-rata yang divonis itu kan, waduh, hakimnya nggak adil gitu rata-rata lah, padahal ini sudah berusaha seadil-adilnya umpama seperti itu. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya bukan berarti tidak boleh mengadili manusia, tapi harus seimbang dengan seimbang seseimbangnya. Sekali lagi dengan seimbang seseimbangnya untuk bisa mengambil langkah yang vonis tertentu sehingga kira-kira ya seimbang itu seperti apa? Yang divonis secara kasar, kamu saya vonis sekian ya karena kamu melakukan demikian. Kan ada tuh nenek-nenek hanya nyuri ketela saja kan divonis sampai sekian ya. Artinya pasal mencuri itu kalau nggak keliru ya, itu kan hukumannya ancamannya 5 tahun. Nyuri baby band, nyuri emas 1 kilo atau 2 kilo pun ancamannya 5 tahun. Nyuri singkong pun juga 5 tahun. Lah ini apakah sudah seimbang? Lah kalau singkong ukurannya harga 1 kilo itu hanya 2.000 ibaratnya, lah mestinya kan hukumannya ya paling 2 hari gitu loh. Kenapa sampai 1 tahun umpamanya seperti itu? Intinya ini perlu evolusi dan mungkin perlu revolusi ya nantinya gitu. Sistem perundang-undangan, sistem hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kepada pengembangan dasar negara, yaitu Pancasila. Artinya hukum ini hukum ketuhanan. Yang melanggar ketuhanan kalau sekarang ibaratnya apa ya, aliran sesat gitu. Itu seperti apa gitu loh. Lalu hukum kemanusiaan seperti apa, hukum kesatuan seperti apa. Kesatuan ya ibaratnya kalau sekarang itu yang masih apa ya, di Irian itu KKB itu, kriminal bersenjata dan sebagainya itu seperti apa. Yang melanggar hukum permusyawaratan seperti apa. Ibaratnya seperti itu. Karena ini menyangkut timbanging rasa. Sekali lagi intinya wani-wanine menungsa ngadili menungsa, makalah para penegak hukum semestinya harus setegak-tegaknya, seseimbang-seimbangnya. Kalau adil kan prerogatif Tuhan ya. Namun seseimbang-seimbangnya dalam mengambil langkah vonis hukum, dalam penangkapan, dalam apa caranunya kan tersangka, terdakwa, lalu narapidana kan seperti itu. Ini harus sangatlah berhati-hati sehingga niscaya kita akan selamat di dunia dan di hari akhirnya. Nun saya tanya Mbah. Nah terkait hukum ini juga menjadi perbincangan yang cukup lama di kalangan masyarakat kita, baik yang masyarakat biasa maupun yang aktivis begitu nggih. Dalam artian begini, walaupun mungkin asas-asasnya hukum juga sudah cukup baik lah kalau ditegakkan sesuai tulisan katakanlah. Namun pada kenyataannya kan ada orang yang mengatakan dengan istilah itu tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu, lalu bisa disuap, lalu dan lain-lain. Nah, kalau panjenengan tadi terkait hati nurani, belas kasih itu juga tipis atau dekat dengan ketidaktegasan. Nah, itu bagaimana, Mbak? Begini, Mas, ini kan alam itu pasti ada perubahan. Artinya begini, yang namanya zaman itu kan winaket. Di zaman ini adalah seperti ini. Ya dari dulu kala asu gede menang kerai, ini kasar ya ngomongnya, tapi itu istilah dalam Jawa, itu asu gede menang kerai memang nyata. Lah, namun ini kan ada sebuah proses sehingga masyarakat itu akan merasakan keseimbangan rasa dalam kehidupan. Artinya
tata rasa sejahtera. Lah ini tata rasa sejahtera ini akan betul-betul tertata manakala telah melalui proses evolusi seperti ini. Dimanapun dari Majapahit sampai sekarang pun yang namanya, kalau Majapahit saya mengatakan tidak, nyatanya Ronggolawe itu kan anaknya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu adalah orang dekat Raden Wijaya, ya kan? Raden Wijaya ini seorang raja, itu pun tetap Ronggolawe tetap terbunuh lah, intinya seperti itu. Kan gerakan Ronggolawe ya, itu waktu itu. Artinya keseimbangan Nora Sanak Nora Kadang, siapa yang melanggar tetap menjadi keputusan untuk dihukum, begitulah intinya seperti itu, tidak pandang bulu gitu loh. Nah ini saya yakin adalah sebuah proses evolusi. Intinya saya mengajak para penegak hukum dan kita semua ya, cukuplah hatimu sebagai penimbang. Lah ini tidak meninggalkan daripada, ya mohon maaf, semua itu ada akibatnya mas. Kalau ibaratnya hukum itu ada pesanan, pesanan ini dihukum sekian, kok mau menerima, yaitu resikonya bagi yang mau menerima, begitu loh. Bagi yang cara kasare wani piro gitu, itu pasti ada dampak dan resikonya. Dan niscaya kita nantinya dia akan tersadar, walaupun tatkala menjelang sakaratil maut begitu, akan tersadar. Lah apakah kita akan tersadar menunggu sakaratil maut? Kan tidak mungkin, karena di situ sudah tertutup pintu tobat, taruhlah. Artinya tertutup pintu untuk memperbaiki. Lah niscaya nantinya akan muncul sebuah aturan yang melanjutkan dari sistem dasar negara Indonesia yang diperjuangkan oleh ribuan jutaan darah manusia, taruhlah jiwa manusia, akan dikembangkan hukum Pancasila ini, taruhlah ini kan mestinya hukum ekonomi katanya Pancasila, tapi kan juga masih konyol juga lah, hobi ya. Lalu hukum ini pun mestinya berdasar kepada Pancasila yang tidak meninggalkan timbanging rasa. Dan nanti satu saat akan mengetahuilah, saya yakin, bahwasanya wani-wani ini menungso ngadili menungso. Lah, sehingga akan berpihak kepada hati nurani dalam menentukan sikap vonis hukum. Intinya demikian. Terima kasih.